bareng dengan Pak Willy Sitorus. Beliau adalah Head of Research dari Trimegah Sekuritas. Nah, nanti aku akan invite Pak Willy ya. Sekarang kita akan bahas dulu nih beberapa hal tentang market ya, sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Selamat malam semuanya. Dari mana semuanya teman-teman? Sambil aku nulis kode promo untuk SODV besok hari Sabtu. SODV itu apa sih? Sebentar online diskon Vaganza tiap Sabtu gitu jam 9 pagi untuk member Amtrade, untuk user Amtrade. Sedangkan kalau untuk teman-teman semuanya yang non-member yang di sini, teman-teman bisa ikutin yang jam 7 sore. Caranya gampang. Bisa ke ellendesmay.com/SODV dengan kode promo hari ini. Kode promonya adalah TRIM atau TRIM. Oke, aku pin dulu ya cara joinnya. Jadi teman-teman semuanya, mana ini ya? Oke, udah kepin ya. Teman-teman semuanya bisa ikut, dapat gratis juga dengan cara masukin kode promo tersebut. Jangan lupa di akhir sesi nanti kita ada giveaway selalu. Aku membahas tentang IHSG dulu sambil nunggu teman-teman yang lainnya bergabung. Sambil rapiin rambut dikit nih ya, berantakan. Oke, jadi aku mau bahas sedikit tentang IHSG nih. IHSG pekan lalu itu naiknya luar biasa banget ya, ketika Joe Biden dia hasil dari electoral vote-nya naik banget gitu, dan juga popular vote-nya juga naik banget. Nah, last week IHSG itu hari tanggal 5 dia naik 3%, kemudian Jumatnya tanggal 6 dia naik 1,43%. Hari ini sesuai dengan apa yang kita sudah antisipasi pada live pekan lalu dan juga pada SODV hari Sabtu kemarin ya, kita udah anticipate bahwa IHSG akan bergerak tertahan ya, tertahan di area resisten 5380 dan pas banget ya, pas banget high-nya hari ini tuh 5395, closingnya 5356. Jadi ya 5380, 5400-an lah resistennya di situ. Kalau teman-teman di sini mungkin nggak bisa ngelihat chartnya ya, tapi chartnya itu menunjukkan candlenya ini ada satu candle kecil, tanda pembalikan arah jangka pendek. Maksudnya apa sih? Jadi besok bakalan naik atau bakalan turun nih? Kalau aku perhatikan masih akan sideways ya. Jadi market ini masih wait and see. Oke. Gerah, cari remote AC dulu. Ya, market masih wait and see. Kalau kita lihat Dow Food dan S&P Futures juga ini minus tipis gitu, 0,2 saat ini 0,2% dan juga minus 0,73%. Aku lihat juga market di Amerika ini juga masih wait and see setelah Joe Biden ini menang dalam electoral vote ya, udah hampir pasti banget nih dia jadi presiden, bahkan udah pastilah ya. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin market ini jadi ngerem? Harusnya kan kalau udah pasti euforianya bakal naik, bakal lanjut gitu. Nah, satu hal yang bikin market ngerem ini adalah Donald Trump yang dia tuh nggak terima, nggak rela gitu kalau dia dikalahin sama Joe Biden, jadi dia mau mengajukan gugatan. Dan kalau sampai mengajukan gugatan, ini bisa menunda banyak hal, menunda pelantikan presiden itu sendiri. Kalau pelantikan presiden Joe Biden ketunda, maka kebijakan-kebijakan juga akan ketunda, dan salah satu kebijakan yang paling ditunggu-tunggu adalah kebijakan fiskal ya, kebijakan stimulus fiskal. Mau kasih stimulus gede banget, Joe Biden tuh mau kasih stimulus gede banget, dan itu yang ditunggu-tunggu oleh market gitu. Nah, itu bisa ketunda. Maka dari itu market nggak suka kalau Trump ada ajuin gugatan, jadi agak ketahan dikit. Besides, selain itu ini juga aku lihat wajar ya terjadi profit taking jangka pendek, tradernya profit taking jangka pendek gitu. Nah, jadi hari ini saham-saham big caps, contohnya BBRI ini juga ada satu candle dengan body kecil, ekor panjang, ada candle hanging man di situ ya. Jadi ini tanda reversal jangka pendek gitu. Jadi hari Selasa besok potensi untuk bergerak dalam range 3570 sampai 3680 atau 3700 untuk BRI. Lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu. Kenapa?
karena profit taking gitu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ini market kalau misalkan sampai turun, profit taking pun cuman beberapa hari kok. Kalau aku lihat ini bakalan naik lagi di akhir November, ini bakalan naik lagi, pelantikan presiden itu naik, kemudian akhir tahun ini dekat akhir tahun window dressing ya, ada Santa Claus Rally itu yang akan aku bahas dalam SODV besok hari Sabtu teman-teman. Nah hari ini tadi saham-saham sektor properti yang buat swing trading kita banyak profit taking nih teman-teman, kita banyak profit taking untuk saham-saham yang swing trading. Contohnya ada apa aja ya, aku akan cek ya. Jadi hari ini tadi kita ada profit taking BBTN 11%-an sekitaran, SMRA sekitar 9%, BSDE sekitar 5-7%-an, SMGR sekitar hampir 7%, 6-7%, Ciputra 6%, INTP 3,5%. Itu yang buat swing trading kita udah profit taking karena kita jaga-jaga besok kalau market terkoreksi gitu. Cuman kalau buat investornya sih masih ngehold ya teman-teman, buat saham-saham itu tadi masih bisa hold banget. Nah saya pribadi sih saya prefer ngehold gitu, saya prefer untuk investing. Kenapa? Karena saya lihat koreksinya juga cuman sementara aja. Nah, kenapa MTrade tadi yang swing trading jual? Karena banyak teman-teman yang suka swing trading juga. Jadi ada investing, ada swing tradingnya gitu. Nah, kalau swing trading itu rentang waktunya cuman di bawah 1 bulan. Saat ini saya masih saranin kalau teman-teman portfolionya 80% lebih ke investing. Jadi yang trading tuh cuman 20% aja gitu. Antam di hold nggak? Kalau aku lihat sih Antam, Inco, dan Timah naik lagi. Tadi kita ada buyback lagi untuk Antam dan Inco buat swing trading aja gitu. Oke, aku akan langsung aja invite Pak Willy Noy ya. Tolong di approve ya Pak Willy. Oke, udah request. Aku udah kirim juga. Nah, halo. selamat malam. Malam. Boleh kenalin diri Pak? Ya, halo Ellen, terima kasih ya udah kasih kesempatan untuk berbicara di IG Live Ellen May. Nama saya Willy Sitorus. Saya kerja di Termega Sekuritas di bidang riset. Ya. Oke, ini kayaknya suara ini ya Pak ya. Agak bergema ya. Mungkin pakai headset mungkin. Clear nggak ya? Cek. Nah, ini Tes. udah oke nih. Oke. Sorry. Tadi pakai speaker gitu memang jadi bergema. Iya. Oke, teman-teman sekali lagi ya, yang mau nanya nanti di kolom question ya, yang ada question mark-nya gitu, karena ini sekarang sih bagus sih Instagram komen-komennya nggak nutupin ini langsung ya. Suaranya masih agak feedback nih Pak, mungkin boleh pakai headset Pak. Headsetnya saya lagi nggak bawa ya. Tapi masih feedback nggak kayak gini? Masih agak feedback tadi. Nah ini udah mendingan. Coba. Feedback tapi mendingan. Feedback nggak kalau kayak gini? Cek. Tes. Cek. Feedback masih ya? Dikit aja. Udah nggak apa-apa Pak. Kita lanjut aja Pak. Oke. Pak Willy. Oke. Ya, abis pemilu Amerika nih Pak Willy kalau ngelihat market gimana nih Pak sampai akhir tahun ini nih? Mungkin abis Biden terpilih kan kemarin pada euforiaan, kemudian dalam jangka pendek ini ada profit taking gitu. Nah kalau Pak Willy lihat gimana? Ya, profit taking pasti ada sih, itu hal yang lumrah ya, karena memang indeks sudah naik lumayan cukup ya sama beberapa hari ini. Tapi menurut saya sih kalau kita berbicara sampai akhir tahun nih, Ellen, menurut saya positif ya, karena balik lagi kan kalau Biden menang ini positif buat emerging market, flows akan lari terutama ke Indonesia juga, dan kalau kita ngeliat kan tentunya juga ada omnibus law, ini sentimen positif, dan juga ini kan memang market selama ini kan kena pressure ya gitu, jadi tentunya ada langkah-langkah untuk window dressing nanti di akhir tahunnya gitu. Jadi menurut saya saham-saham handicap gitu, terutama yang memang foreign flow driven itu bisa dicermati ya gitu. Oke Pak Willy, ini kalau bicara tentang pemilu Amerika nih ya Pak ya, ini kan saat ini jadi perhatian banget nih karena terkait dengan
lancar atau enggaknya stimulus nih yang bakalan Joe Biden kasih gitu. Kalau Pak Willy lihat sendiri nih, Donald Trump kan agak-agak menggila gitu ya, dia mau nuntut kayak gitu. Kalau Pak Willy lihatnya gimana nih perkembangannya? Apakah bakal makan waktu lama, ada penundaan pelantikan Joe Biden atau enggak? Iya, jadi sebenarnya ini kan hal yang sudah diperkirakan ya. Maksudnya gini, ini kan karena ada pandemik, jadi memang voting ini kan dilakukan dengan walk-in. Habis itu baru ada namanya mail kan, counting gitu. Jadi tentunya yang walk-in untuk vote itu memang lebih banyak orang-orang Trump gitu. Makanya memang kemarin pas kita lihat election, kan Trump sempat menang dulu kan gitu. Tapi sesudah itu kan yang di count, habis itu yang mail-in voting. Nah, habis itu si Bidennya ngejar gitu ya. Tentunya si Trump itu nggak terima gitu ya kan. Nah, tentunya ini harus melewati bisa proses yang lumayan cukup panjang, cukup ribet ya kalau mereka dia akan melakukan protes segala macam. Tapi menurut saya sih ini udah dipricing sama market ya. Jadi ini kan masih ada waktu sampai formal inauguration-nya si Biden itu di Januari ya gitu. Jadi I think market sudah pricing kalau memang si Trump ini akan protes ya gitu. Jadi tapi menurut saya sih ujung-ujungnya ini udah clear cut ya, si Biden ini menang ya gitu ya. Votingnya juga udah jauh di atas 270 ya. Itu yang minimum thresholdnya. Jadi menurut saya sih ini udah fair clear cut kalau si Biden is the winner ya. Kalau menurut Pak Willy ini sama ya, sama kayak aku ya. Aku sih ngelihatnya market masih oke lah kayak gini ya, paling stagnan sementara aja gitu. Nah, kalau Pak Willy sendiri ngelihatnya sampai akhir tahun apa yang menarik nih Pak? Saham-saham atau sektor apa yang menarik nih? Iya, balik lagi sih. Jadi memang kan kalau kita lihat kan kalau sampai akhir tahun tuh agak tricky ya. Masalahnya kita mau market itu mau price in vaksin ini jalan kapan ya? Say misalnya vaksin jalan di Januari ya. So most likely kan ini sudah price in akan ada vaksin kegiatan vaksin itu di first Q dan second Q tahun depan itu di Desember ya gitu. Tentunya kalau ada kayak gini menurut saya foreign inflow bisa masuk banyak nih Ellen ke Indonesia gitu, dan tentunya saham-saham yang lagging ya, yang foreign driven itu adalah seperti saham-saham seperti Telkom, saham-saham misalnya seperti Bank Mandiri dan juga BRI ya. By the way BRI itu kan results nanti hari Rabu keluar ya. Yang menurut saya sih semestinya BRI ini lumayan cukup menarik juga ya. Oke, yang menarik nih Pak, aku barusan cek data Dow Jones Futures ya. Ini naik 4% lebih nih, ya. Jadi Dow Jones naik 4,22%, S&P Futures naik 3,22%. Sorry, teman-teman jangan komplain suara saya Iko dong, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan kalau suara saya Iko, nikmati aja ya live-nya. Jadi jangan ditulis di komen lagi suara saya Iko. Oke, just enjoy the show, oke? Teman-teman. Ini Dow Jones ini naik 4,46% untuk future-nya, tapi kan ini masih belum terjadi ya, masih day-food gitu. Jadi besok sih perkiraan IHSG mungkin bisa menguat ya teman-teman, kalau memang indeks Dow Jones dan S&P 500 malam ini benar-benar menguat sesuai dengan perkiraan yang futures-nya gitu. Oke, jadi kalau besok naik, teman-teman, kalau aku lihat sih saham-saham metals ya, metals berpotensi untuk lanjut juga nih. Nah, kalau Pak Willy ada komen nggak buat saham-saham metals? Iya, jadi memang mungkin saya bisa menjelaskan karakter dari komoditas ya. Kalau komoditas itu kan very story driven ya. Maksudnya kalau kita ngelihat misalnya kayak coal waktu mulai booming tahun 2006-2007 ya, itu kan boomingnya sampai 2012. Orang tuh nggak begitu lihat earnings gitu, ya gitu. Orang ngelihat story-nya gitu, karena waktu itu kan Indonesia pasti paling dekat kan untuk kita ekspor ke Cina, dan Cina memang membutuhkan batu bara kita karena memang ekonomi mereka growing kenceng sekali gitu. Nah sekarang ini what is the next sexy story for commodity gitu? Tentunya the next sexy story for commodity is nickel ya, karena memang nickel ini memang banyaknya kan selama ini digunakan buat alloy, stainless steel, tapi the future is on electric vehicle gitu, dan tentunya kita sudah melihat banyak pemain-pemain electric vehicle dunia ini sangat serius untuk menggarap
electric vehicle, dan salah satu komponen yang penting itu adalah nikel. Nah, tapi nikel di Indonesia itu kita sangat kaya gitu, karena kan kalau nikel di Indonesia itu dibagi ya, ada namanya saprolite reserves, ada namanya limonite. Nah, untuk sumber daya limonite itu di Indonesia salah satu terbesar di dunia. Dan kalau kita lihat kayak Inco kan sekarang udah 20% dipegang pemerintah ya gitu. Dan kita lihat kayak Antam kan dia juga ada invest di WDB, itu salah satu perusahaan nikel yang besar juga. Jadi kita ngelihat memang Indonesia itu memang sudah serius sekali untuk menjadi part of the global hub untuk electric vehicle, part of the global supply chain ya. Jadi kalau kita ngelihat, tentunya pilihan itu nggak banyak, Ellen. Pilihannya Antam, mungkin Inco gitu. Mungkin Harum juga kan kemarin baru beli nikel juga gitu ya. Jadi karena pilihannya nggak banyak, ya nggak heran juga orang beli saham-saham ini gitu. Toh juga kalau kita ngelihat dari sisi fundamental, nickel prices kan sejak April atau Mei ya, kan nickel prices naik terus ya. Sekarang di level 15.600 dolar per ton ya gitu. Jadi selama sentimen nikel masih ada, menurut saya sih saya nggak heran sahamnya naik. Walaupun memang saya hitung secara valuasi, misalnya Antam trailing book value-nya itu sekitar 1,7 kali, dan Inco itu price to book-nya itu sekitar 1,6 kali. Tapi menurut saya sih sentimen masih ada terus sih, Ellen. Oke, Pak Willy, sorry banget ya Pak. Pak Willy, mungkin saya restart lagi, bisa request lagi, tapi coba cari dekat dulu deh Pak, biar nanti bisa. Oh iya, coba saya cari ya. Oke. Request lagi ya Pak, WhatsApp saya kalau udah ready ya Pak ya. Iya. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol lagi bareng dengan Pak Willy Noy. Ada sedikit kendala teknis, maaf ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita ada ngobrolin tentang metals. Hari ini tuh saham Antam, Inco, dan juga Tins itu naik lagi kenceng. Nah, kalau Antam ini dikit-dikit agak-agak beda nih sama Tins sama Inco. Kalau Tins sama Inco dia sideways-nya kan kemarin ke bawah, kemudian volumenya juga ke bawah gitu ya. Jadi volume dan harga itu konvergen. Tapi kalau Antam ini sebenarnya kemarin harga saham tuh naik terus, tapi volumenya kecil, volumenya turun gitu. Jadi agak-agak divergen kalau buat Antam. Nah, jadi teman-teman hari ini tadi Tins, Antam, dan Inco naik. Kalau hari ini tadi udah beli, hold aja. Bisa buat swing trading, bisa buat support trader juga gitu. Jadi kemarin kita sempat jualan, hari ini kita buyback karena breakout. Kalau kita sih saat ini masih swing trading aja gitu ya. Jadi masih enjoy untuk kenaikan jangka pendek dulu. Nah, kalau Inco sendiri memang story-nya dalam jangka panjang memang sangat menarik. Cuman kalau untuk jangka panjang, Inco ini termasuk sektor komoditas yang lumayan siklikal, teman-teman. Jadi agak-agak siklikal. Jadi mungkin di portofolio jangan terlalu banyak gitu ya. Oke, kalau Harum sih aku nggak suka kalau buat investasi jangka panjang. Kalau Harum, out of topic dikit ya, karena ada yang nanya Harum. Harum ini lebih ke trading aja. Nah, Harum ini dia lagi bentuk satu pola flag, resistannya 2.300 ya. Dia membentuk pola flag gitu dengan resisten 2.300. Jadi just wait and see. Kita bisa buy ketika dia breakout aja. Jangan beli sekarang, ini masih agak-agak nanggung. Jadi nanti kalau mau beli Harum, tunggu aktif aja gitu. Oke, aku akan cek Pak Willy udah ready belum. Pak Willy tolong WA aku ya Pak ya, ntar kalau ready ya Pak ya. Untuk call gimana? Nanti tuh kita juga bakalan ngobrolin tentang call sih dengan Pak Willy gitu. Jadi untuk call, Harum tadi patternnya secara teknikal menarik, tapi kalau secara fundamental enggak sih. Kalau secara fundamental tuh aku agak kurang suka untuk Harum. Besok Sabtu aku jelasin ya kenapa di SODV. Nah nanti kita akan tanya-tanya ke Pak Willy juga, pandangan Pak Willy untuk call gimana gitu. Nah, kalau call sendiri, aku ngelihat selain Harum, Indi, dan juga Duit, ini potensial kalau buat trading ya. Jadi Indi tuh akan ada pullback dulu lah, koreksi dulu gitu. Udah ready. Oke, Pak Willy tolong invite saya ya. Ini dia Pak Willy. Tada! Pak Willy Noy is back. Halo, masih Eko nggak, Ellen? Hai.
Wah, it's much better Pak Willy. Oke, oke. So, Udah bagus Pak, udah oke Pak. udah oke ya? Oke. Oke, Pak Willy, coba dong Pak, kan tadi kita ngebahas tentang metals ya Pak ya. Nah, kalau sebenarnya selain metal ini sendiri, Pak Willy suka saham apa? Sampai akhir tahun ini yang potensial, yang menarik buat Pak Willy dan Trimegah itu apa Pak? Ya, tentunya selain big caps yang saya tadi bilang itu, menurut saya saham-saham yang lumayan cukup menarik itu ya, yang small cap tapi mempunyai value itu adalah saham-saham misalnya seperti BEFI Finance ya, itu tikernya BEFIN, dan juga saham 3 miliar ya, tikernya itu AISA. Ya, karena untuk AISA itu saya suka karena ini udah new management ya, FKS, terus kelihatannya banyak pembenahan di dalam, dan semestinya earnings-nya itu akan grow terus untuk tahun depan dan tahun depannya lagi, dan saya lihat valuasinya masih cukup decent ya. Jadi memang untuk AISA ini banyak turnaround story ya. Dulu kan memang AISA itu sempat masalah lah, ada governance issue apa segala macam, tapi itu semestinya udah over ya. Kita juga sudah melakukan cek manajemennya kayak gimana, strategi mereka lakukan seperti apa, dan semestinya produk-produk mereka itu banyak low hanging fruit strategi yang bisa dilakukan supaya penjualannya itu bisa meningkat. Dan untuk Bevin itu saya suka perusahaannya ini multi finance karena mereka the only company yang one ahead of the curve ya. Mereka itu udah punya license untuk P2P, dan mereka juga dari sisi asset quality itu sangat bagus, dan mereka sangat konservatif untuk provisi kredit-kredit yang mereka yang macet, sehingga nanti seiring dengan pemulihan ekonomi mestinya earnings mereka akan kencang sekali untuk tahun depan ya. Dan bisa Oke, aja ada potensi M&A ke depannya, kita nggak tahu ya. Oke, menarik ya. Teman-teman sebelumnya ya, tadi aku lupa sebut nih sebelum kita bahas saham dan macam-macam, aku kasih disclaimer dulu bahwa live kali ini sifatnya adalah edukasi teman-teman, bukan sebagai perintah beli dan jual, bukan rekomendasi perintah beli dan jual gitu ya. Jadi teman-teman semua tanggung jawab investasi untuk rugi dinikmati sendiri gitu ya. Oke, Pak Willy, sebelum kita bicara tentang saham-saham second liner nih Pak, kita coba ke saham blue chipnya dulu dong Pak, karena ini banyak banget nih yang nanyain kayak saham-saham banking, penggerak indeks gitu ya. Itu masih menarik nggak sih sebenarnya Pak? Karena kalau ngelihat BCA tuh kan dia masih bisa naik, tapi upside-nya juga menurutku nggak gitu kencang-kencang amat gitu. Terus kemudian BBNI juga menarik dengan valuasinya yang murah dan manajemen yang dia juga rombak baru gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk saham-saham big caps ini kalau menurut Pak Willy dan juga menurut Trimegah apakah masih menarik gitu? Ya, kalau saya lihat kalau misalnya ekonomi itu ada ketidakpastian, tentunya biasanya BCA itu yang bisa outperform. Tapi kalau tentunya kalau kita melihat penjualan kan udah mulai improve juga kan. Sekarang ekonomi udah mulai jalan, vaksin misalnya ada tahun depan. Semestinya saham-saham yang ada potensi untuk rebound kencang itu yang akan outperform gitu. Jadi untuk banks ini menurut saya mungkin sampai tahun ini bisa jadi mungkin BRI sama Bank Mandiri yang outperform, tapi nanti di tahun depan mungkin di sekitar Maret atau April, menurut saya BNI atau tikernya BBNI itu akan outperform karena BBNI ini kan memang secara valuasi dia discountnya terhadap Bank Mandiri itu cukup besar ya, terutama selama beberapa tahun ini karena memang BBNI itu banyak aset-asetnya mereka itu yang aset quality-nya itu nggak yang dipersepsikan tidak sebagus Bank Mandiri, dan tentunya tentang banyak orang Mandiri pindah ke BNI takutnya akan terjadi kitchen sinking. Memang benar di 3Q earnings-nya kurang oke, 4Q mungkin ada kenaikan provisi lagi, tapi sesudah itu mestinya bukunya BNI sudah bersih, dan semestinya earnings BNI untuk tahun depan itu akan loncat menurut saya. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya kalau yang pegang BNI ini kesimpulannya mesti sabar ya, mesti ya sabar sampai setidaknya nunggu kuartal 1 tahun depan baru kelihatan buah-buah investasinya gitu. Enggak, Wah ini tinggal tunggu kuartal 4 aja sih. Tapi kan kuartal kuartal 4 4 nanti baru. announcement-nya baru ada. Iya.
Menarik, menarik, menarik. Aku suka juga nih. Nah, ini yang menarik, aku lihat GoFood lagi ini udah 5,48. Kayaknya ini ada sentimen positif dari vaksin deh. Tapi teman-teman jangan terlalu happy dulu. Ntar besok pagi closingnya bisa jadi bukan naik, tapi ya merah-merah dikit atau gimana. Kita tunggu aja lah. Nggak usah terlalu galau dengan GoFood ya. Oke. Pak, ini kalau bicara tentang saham-saham big caps ya Pak ya, selain BBNI, ini ada beberapa lagi nih yang menarik perhatian teman-teman semuanya. Beberapa yang sering ditanyain adalah ICBP. Dulu tanyanya gini, ICBP kenapa nggak turun-turun mau beli? Sekarang ICBP turun, ditanyain ICBP kenapa turun? Terus kemudian tanya lagi untuk HMS, GGRM, HMSP ini teman-teman penasaran juga untuk GGRM, HMSP ini tahun depan kalau cukai naik itu menurut Pak Willy gimana sih? Karena kalau aku lihat kok sekarang sebenarnya tuh peluang masuk ya Pak ya. Tapi gimana menurut Pak Willy dan tim pegang? Ya, kalau menurut saya sih, kalau memang butuh diversifikasi untuk saham yang lebih defensif ya, ICBP tentunya saham yang bisa dilihat juga ya. Tapi mungkin menurut saya, mungkin dari sisi performance sahamnya nggak akan wow-wow banget gitu. Karena itu kan bisnisnya staple, jadi cenderung stabil lah. Karena makan Indomie kan justru lagi susah makan Indomie ya gitu. Mungkin kalau ekonomi udah pulih, mungkin upgrade gitu dari makan Indomie, mungkin makan Jadi, nasi Padang gitu. Tuh. jadi Iya. Nah, sorry pertanyaan kedua tadi apa mengenai? ya, HMSP, GGRM, Oke, rokok-rokokan itu. Banyak yang penasaran ya nanti kalau oke. Jadi memang untuk HMSP sama Gudang Garam sahamnya itu terjadi penurunan yang lumayan cukup besar ya tahun ini. Karena excise tax-nya itu sangat besar kenaikannya, kalau nggak salah sekitar 20% ya, gitu. Dan ini termasuk pertumbuhan cukai yang paling tertinggi ya. Dan kelihatannya kan dengan ada COVID gini, banyak orang meninggal karena sakit jantung, sakit jantungnya juga diakibatkan rokok. Makanya waktu itu sentimennya intinya kurang oke banget lah. Kita lihat juga memang foreign exposure untuk Gudang Garam sama MSB ini um, sangat kecil gitu dibandingkan say 1 tahun yang lalu. Tapi balik lagi sih menurut saya sih kalau valuasinya udah lumayan murah kayak begini ya, apalagi kan tahun depan mungkin excise tax naik, tapi naiknya kan nggak setinggi tahun ini ya gitu. Dan tentunya dengan ekonomi pulih dan kita lihat dengan valuasi yang murah, tentunya Gudang Garam sama HMSP itu saham-saham yang patut dicermati. Tapi untuk saya sendiri kalau ditanya, saya mungkin lebih prefer Gudang Garam ya dibandingkan HMSP. Karena HMSP itu kan dia banyaknya jual E-malt Sampurna, itu yang Rokomil. Rokomil itu low tar nikotin, kompetisinya udah lumayan cukup tinggi. Sedangkan kalau Gudang Garam itu lumayan cukup staples lah, permintaannya cukup stabil. keren. Pak Willy, ini aku bahas dulu beberapa komen-komen yang masuk ya. Tadi ada yang nanya GIAA gimana? Ya kita semua tahu lah kalau gudang garam lagi GIAA Garuda ini fundamentalnya lagi super super tertekan banget dengan kondisi yang COVID-19 ini. Sebenarnya sebelum COVID-19 pun laporan keuangannya juga agak-agak struggle juga gitu. Sekarang tambahin COVID-19. Cuman teman-teman satu hal aku melihat kalau Garuda, aku kasih disclaimer juga ya, Garuda ini kalau teman-teman ada dana lebih dan tentunya harus ada diversification, ya jangan lebih dari 5% of your portfolio lah. Beli simpan kayaknya 6 bulan ini dia bisa menguat, upside-nya lumayan banget gitu. Nah, sekali lagi teman-teman ya, kita kadang ada bicara trading, kita ada bicara investasi, tapi jangan lupa ya, saya masih saranin teman-teman saat ini masih 2020, fokusnya 80% duit masukin buat investasi, sedangkan 20%-nya buat trading gitu. Jadi meskipun tadi ada saham BSDE, beberapa saham properti saya profit taking di IM Trade, tapi kalau untuk sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, bolehlah masih bisa diinvest gitu ya. Yang teman-teman untuk investasi jangka panjang tuh jangan galau, jangan dijual-jual, hold aja dulu. Pak Willy, sekarang kita ngobrol tentang sektor properti. Bentar, tunggu sebentar. Jangan bilang kita lagi pom-pom saham, kita lagi edukasi saham ya. Artinya apa? Kalau pom-pom itu ngomongnya yang baik-baik doang tentang satu saham. Tapi kita kasih tahu kamu baik dan jeleknya. Nih Garuda technically dia berpotensi naik, fundamental jelek, resiko tanggung sendiri. Kalau cuan nikmati sendiri. Ngerti? Oke. Kita lanjut ya Pak Willy. Nah,
Pak Willy, kita mau ngobrol tentang saham-saham sektor properti konstruksi nih. Kalau menurut Pak Willy sendiri, Pak Willy suka nggak sih dengan sektor properti konstruksi ini? Iya, tentunya suka ya. Maksudnya kan balik lagi ke temanya, kalau misalnya kita ngelihat fundamental ekonomi kan membaik karena rupiah menguat dan suku bunga itu turun ya. Suku bunga sekarang udah rendah dan mestinya itu turun dan saham-saham seperti properti dan construction tentunya akan diuntungi. Nah, kalau kita ngelihat properti itu em, saham-saham seperti misalnya SMRA, CTRA, dan BSD, itu marketing sales untuk penjualan rumah, even during a COVID, it's very good ya, masih bisa grow secara year on year gitu. Memang kalau penjualan ruko segala macam itu turun gitu. Tapi menurut saya kan land banknya kayak BSD itu masih sangat bagus, masih sangat banyak. Sumarekon Bogor itu kan baru buka Sumarekon baru buka Sumarekon Bogor yang sekitar 500 hektar ya. Itu kan penjualannya ratusan unit ya, lebih dari 400 unit terjual tuh yang mahogani kalau nggak salah. Jadi sih menurut saya sih sahamnya udah turun cukup dalam gini ya selama beberapa tahun ini. Menurut saya nih mereka di tengah krisis ternyata penjualannya mereka masih oke gitu, tidak seburuk yang orang perkirakan. Jadi menurut saya semestinya mereka pantas mendapatkan valuasi yang lebih menarik ya. Untuk Oke, konstruksi, menarik. ya untuk konstruksi menurut saya kan earnings hampir nggak mungkin ya, karena kan kalau konstruksi itu memang mereka selama beberapa tahun ini mereka bangun infra terus gitu, tentunya dengan hutang-hutang gitu. Nah sekarang hutangnya agak sulit ya kan, proyek juga banyak yang tertunda atau turun, jadi tentunya kan cash flow-nya itu jadi problem. Nah tapi kalau kita mau lihat konstruksi, katalisnya itu adalah perusahaan mana yang bisa menurunkan tekanan dari balance sheet-nya. Dan menurut kita itu perusahaan yang paling menarik yang bisa menurunkan tekanan dari balance sheet-nya itu adalah Waskita Karya. Kenapa? Karena ini kan tentunya dengan Omnibus Law, nanti ada Sovereign Wealth Fund, nanti ini ada vehicle, jadi nanti kita ngelihat construction company yang punya aset-aset yang bisa dijual, mereka punya toll road, SWF, dan menurut kita nanti balance sheet-nya itu akan jauh lebih baik gitu. Cakep, cakep. Aku juga suka WSKT ini, Pak. Terus PTPP tuh aku juga suka. Cuman kalau dibandingin dengan properti tadi, aku lebih suka propertinya kayak BSDE, SMRA, BSDE, SMRA, Citra, ya, Pewon gitu. Saya Asri, juga suka BSD. BSD the best lah. Aku paling suka banget itu. Kalau Asri dan APLN ini kayaknya banyak utang ya, cuman valuasinya juga untuk Asri murah banget nih. Nah, kalau konstruksi kayaknya bakalan gerakannya agak-agak lambat gitu ya. Ini kayak giliran deh, habis properti terus konstruksi gitu. Pak, kalau bicara tentang properti residensial nih Pak, bicara tentang SSIA, kemudian Demas, terus apa lagi ya? BES, Kija. Paling suka mana Pak dan kenapa Pak? Sorry, tadi sinyalnya agak agak Properti, keputus. sekarang kita bicara properti industrial. Tadi bicara properti residensial ya, sekarang Oke. industrial. Industrial. Dari 4 itu paling suka apa? Saya agak sulit ya bilangnya sekarang ya untuk industrial. Saya lebih suka sahamnya lumayan cukup banyak dan tentunya masih ada story yang jangka panjang ya. Jadi kayaknya mungkin untuk industrial saya lebih prefer SSIA ya untuk saat ini ya. Oke, Karena menurut oke. saya Pantimbannya itu story-nya lumayan cukup bagus ya untuk Ya. jangka panjangnya. Betul. Jadi proyek di Subang dan Pelabuhan Patimban ini bagus sekali teman-teman. Dan kalau SSIA ini di IM Trade, ini juga di Super Trader kita juga masih nge-hold teman-teman ya. Nah, kalau untuk selain itu kayak BEST, Kija ini juga masih bisa naik. BEST, Bekasi Fajar, Kija masih bisa naik juga. Tapi yang paling super strong itu SSIA itu tadi. DMAS nih juga menarik sih. Kayaknya balance sheet-nya, laporan keuangannya tuh lumayan bagus gitu. Dan hari ini tadi lumayan aktif. Tapi kalau bandingin dengan BSDE yang masih satu grup ya, aku lebih suka banget BSDE.
gitu. Nah, Pak, sekarang kita beralih ke komoditi ya Pak ya. Jadi aku summary dulu teman-teman ya. Selain saham-saham kayak BNI tadi, nah aku juga suka untuk saham-saham properti dan konstruksi. Kalau Pak Willy tadi ada bahas Devin dan Aisyah ya, ini likuiditasnya juga masih belum belum aktif banget ya teman-teman. Jadi masih ada risiko dari likuiditas gitu. Cuman bisa di watch juga gitu. Sekali lagi teman-teman, ini disclaimer ya, ini edukasi. Jadi tolong jangan ditelan mentah-mentah semua saham yang kita kasih diambil semua, habisin duit semua. Enggak, tetap harus ada money management-nya. Oke, Pak Willy. Pak Willy, Ya, kalau di akhir tahun ini ngelihat sektor komoditas, ada CPO, ada coal, ada metals. Paling demen apa nih, Pak? um, kalau untuk long termnya tentunya nikel ya. Tapi kalau kita ngelihat sentimen, menurut saya coal ya yang menarik ya. Itu. Untuk CPO kayaknya lebih paling tidak menarik dibandingkan yang dua tadi ya. Suaranya nggak putus-putus ya, Pak ya? Apa tadi yang nggak menarik, Pak? Halo, jadi yang paling menarik itu adalah satu call untuk jangka pendek ya sampai akhir tahun. Kedua metal, ketiga baru CPO ya. Tapi untuk jangka panjangnya tentunya metal lebih menarik ya. Oke, kalau untuk coal sendiri, kenapa suka coal, Pak, daripada metals dan CPO? Kalau CPO kan kayaknya ada lanina ya, Pak ya. Kalau coal sendiri kenapa, Pak? Ya, menurut saya sih coal itu Halo? ya terutama kan biasanya seasonality di 4Q itu demand meningkat ya. Dan kedua, halo kedengeran ya? Putus-putus, Pak, Halo? tadi coal-nya. Kenapa, Pak? Tes. Ya, oke. Pertama kan memang coal ini kan demand-nya besarnya dari China sama India ya. Gitu. Dari India kan sekitar beberapa bulan lalu itu kan ekonominya udah mulai dibuka. So, semestinya itu positif untuk coal demand. Terus kedua, ini banyak, misalnya kayak PTBA itu, um, coal export ke Cina itu masih sekitar 1-2%. Semestinya nanti di 4Q ini akan kencang ya. Ke China karena memang ekonominya kan pulihnya udah cukup kencang ya. Dan ketiga juga seasonality itu karena China kan winter itu butuh heater ya gitu deh, heaternya butuh digerakkan oleh batu bara, itu juga secara demand akan meningkat dan kita lihat kalau price memang dari sisi sentimen itu sudah ada. Cuman coal ini kalau misalnya coal itu kan komoditas cyclical ya, kalau memang mau mencari return dari coal price terus dapat dividen yang lumayan, menurut saya itu adalah PTBA. Oke. Agak-agak Halo, putus-putus dikit tadi suaranya ya. halo. Teman-teman bisa dengar saya dengan jelas nggak? Uh, ya jelas sekarang jelas. Pak Willy, Uh, jelas ya. Oke. Ini banyak juga yang nanyain tentang oil nih ya. Kalau aku pribadi entah kenapa ya, karena saya banyak kepengaruh sama technical juga nih. Aku ngelihatnya tuh kayak technicalnya si Medco ini udah apa ya, kayak orang manasin mesin gitu. Jadi hari ini tadi juga aktif. Bahkan kemarin sempat dia turun karena right issue. Terus tapi turunnya tuh kayak volumenya masih konvergen juga gitu. Jadi saya lihat nih kayaknya Medco dalam jangka pendek ini nggak tahu kalau menurut Pak Willy gimana ya. Medco dalam jangka pendek dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan upside 13% ini masih bisa dapat lah gitu. Dan kalau untuk 6 bulan sih aku hold juga sih buat Medco ini gitu. Nggak bisa dibilang investasi juga ya karena dasarnya teknikal banget gitu. Jadi mungkin trading tapi agak panjang gitu. Kalau Pak Willy ngelihat untuk oil ini gimana sih Pak sentimennya setelah kemarin supply di produksi oil itu diturunin, dikurangin, demand-nya sekarang kayaknya udah mulai naik nggak sih Pak untuk oil ini? Prospeknya gimana nih secara fundamental? Ya, terima kasih Ellen. Ini menarik sekali minyak ya. Minyak ini adalah double edged sword ya. Itu artinya kalau minyak itu naik, tapi ekonominya itu tidak tumbuh, ini malah petaka buat ekonomi. Tapi kalau oil itu naik, diakibatkan oleh global demand itu bagus,
ini nggak apa-apa, ini namanya bisa terjadi inflasi yang sehat ya, karena kegiatan ekonomi jalan, prices inflate ya kan, dan itu bagus bagi ekonomi. Jadi tentunya kalau untuk kayak saham kayak Medco kayak gini sih, ini agak lucu memang karena kalau saham Medco ini lebih sulit dianalisa ya. Kalau kayak coal gitu kan atau even nickel itu kalau nickel price naik berarti nanti earnings-nya akan naik. Saya lakukan hitung-hitungan gampang. Cuman kalau di oil ini rumit sekali karena ada namanya PSC. Ya itu jadi ada beberapa porsi yang diambil pemerintah dan itu harus di split-split lagi dan tentunya ada namanya sistem cost recovery. Jadi untuk analisa Medco ini sangat sulit sekali ya gitu. Kalau kita hanya rely dengan permainan oil price ini juga sekitar 70% dari trading oil itu paper speculation ya, bukan real demand. Jadi analisanya itu agak lebih tricky ya dibandingkan komoditas yang lain. Oke, 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 oke. Ya, jadi yang sebenarnya yang ngomong itu bukan cuma Pak Willy sih ya, banyak yang ngomong juga kalau untuk oil ini ada banyak faktor yang mesti diperhatikan juga gitu. Ya, let's wait and see aja untuk Medco teman-teman. Anyway, untuk komoditas ini lebih cocok buat trading jangka pendek, jangka menengah, kurang dari 1 bulan, 3 sampai 6 bulan, tapi bukan untuk investasi jangka panjang gitu. Pak, ini tadi kita balik ke call dikit ya Pak ya. Aku kadang makanya suka senyum-senyum sendiri bacain komennya. Komen tuh lucu-lucu. Tadi ada yang bilang gini, ITMG dianaktirikan. Wah, ini sebelum saya bahas ITMG secara teknikal, boleh Pak Willy dulu dong, silakan ITMG kalau secara fundamental gimana nih Pak? Ya, jadi memang ITMG ini dari dulu terkenal dia dividend play. Tapi earnings-nya kan makin kecil ya. Sehingga nggak banyak dividen yang bisa dibagi gitu. Alasannya kenapa? Karena memang reserve-nya itu sudah terbatas gitu. Kan kalau di batu bara itu, kalau reserve sudah terbatas itu, kalau misalnya harga batu bara itu turun, biasanya kan kita memanage cost atau menurunkan biaya dengan menurunkan stripping ratio. Tapi mereka tidak bisa menurunkan stripping ratio sefleksibel perusahaan lain, sehingga cost yang mereka itu sehingga margin mereka tertekan, earnings tertekan gitu. Jadi dan kita lihat dari cadangan batu baranya mereka itu semakin terbatas ya. Tapi tentunya kalau untuk ITMG, katalis yang selalu harus diperhatikan sama investor itu adalah mereka mengakuisisi cadangan batu bara yang baru ya. Kalau kita lihat nih Pak, secara historical untuk ITMG ini sendiri, apakah dia akan kedampak untuk winter ya, winter ekspor ke China apakah akan naik Pak? Kalau lihat cara historicalnya gimana Pak? Ya memang exposure-nya ITMG itu ke Cina lumayan cukup besar dari dulu ya, gitu. Cuman memang produksinya mereka yang turun terus, Ellen, gitu. Karena cadangannya udah terbatas gitu. Jadi bisa aja yang China grow, permintaannya ada, tapi kalau memang cadangannya terbatas, ya sulit juga gitu. Oke, 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 menarik ya. Sekarang kita bicara telco dulu ya Pak ya. Telco ini menarik banget nih Pak. Jadi untuk TLKM sendiri, meskipun dia perusahaan yang fundamentalis sangat menarik, perusahaan blue chip, nomor 4 paling gede kapitalisasinya, tapi gerakannya sangat slow banget. Demikian pula untuk temennya si XCL, XL Axiata, tapi dua saham ini technically saya melihat kalau TLKM ini udah bentuk kayak double bottom gitu, kalau Excel ini bentuk triple bottom. Dan yang menarik tadi aku sempat lihat untuk laporan keuangan untuk Excel ini something good ya, dia ada kenaikan profit, saya sampai hampir nggak percaya nih ya, profitnya naik 316% year on year karena efisiensi beban operasi turun 14%, biaya infrastruktur turun 39%, keuntungan dia menjual sewa menara cuannya 522%. Tapi ini non-recurring transaction, jadi sekali ini doang teman-teman. Terus kemudian ada share spectrum yang membuat efisiensi biaya infrastruktur telekomunikasi. Nah, Pak Willy, kalau ngelihat Excel bandingin dengan TLKM, ini menurut Bapak tuh mana yang lebih menarik gitu Pak?
Ya, terima kasih, Alan. Sebenarnya ini pertanyaan bukan cuma Alan doang ya, ini juga pertanyaan saya juga gitu ya. Karena mungkin kalau saya analis yang hanya melihat sektor dan hanya melihat perusahaan, ini menyangkut fundamental lagi ya. Mungkin saya akan Hmm. bertanya-tanya, kok perusahaan kayak Antam bisa naik kencang gitu? Padahal earnings-nya ya gitu-gitu aja gitu. Kok saham Hmm. Telkom ini bagus, tapi kok malah turun terus gitu? Excel juga cenderung nggak perform juga sahamnya. Kenapa? Karena memang telco itu kita lagi telco terpakai Telkom it's a foreign play ya, it's foreign play driven dan memang Hmm. telco analis di regional itu banyak sekali yang expert dan mereka memang underweight telcos. Jadi telcos di seluruh regional kita cek memang saham telcos turun semua dan tentunya Telkom, kayak Excel juga turun juga jadinya gitu. Tapi performance telcos di Indonesia itu relatif misalnya kayak di luar negeri. Saya mesti cek lagi sama analis saya detailnya. Itu relatively lumayan gitu earningsnya telco di sini. Tapi kan tentunya untuk naikin sahamnya kan nggak bisa hanya um, local support gitu, butuh foreign support juga karena kan memang market cap-nya dan liquidity-nya lumayan gede ya. Tapi menurut saya sih, saya balik lagi gitu. Saya positif buat Telkom karena dari sisi earnings, fundamental semua checklistnya udah oke. Once ini foreign-nya udah masuk, menurut saya yang akan dikejar sama foreign itu adalah Telkom. Karena udah Oke. underperform ya. Oke, menarik banget. Thank you so much nih Pak Willy buat pencerahannya buat teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman, aku cuma mau kasih analisis teknikal dikit untuk TLKM dan juga untuk ini EXCL tadi. Nah, dua-duanya tuh sebenarnya ada pola bullish reversal gitu. Kalau si EXCL itu ada triple bottom. Jadi C-nya ada 3 gitu di bawah. Nah, kalau si Telkom ini ada kayak inverse head and shoulders bisa, terus tapi lebih tepat ke double bottom sih dan nggak usah diperdebatkan. Dua-duanya itu sama-sama bullish reversal. Cuman teman-teman dalam jangka pendek dua-duanya tuh kena resisten gitu. Jadi si TLKM ini udah kena target kita di jangka pendek ada resisten 2.900 di sini. Nah, jadi kalau ada profit taking dikit, koreksi dikit sih wajar lah. Investor hold keras. Aku mau kasih ini teman-teman breaking news dikit nih ya. Apa sih sebenarnya yang bikin indeks Dow Jones Futures naik tinggi banget sampai pada galau nih Pak di komen pada nanyain semua gitu. Ini breaking news, vaksin Pfizer. Pfizer, bacanya bener nggak sih Pak? Pfizer, efektif 90% lawan korannya baru baca CNBC Indonesia nih. Gitu, jadi itu kasih sentimen positif buat market. Terus pada galau besok IHSG gimana? Bagus dong, IHSG naik, nggak usah pusingin Donald Trump mau ini lagi gitu. Cuman teman-teman sekali lagi nggak usah terlalu mikirin Dow Jones Futures. Teman-teman tidur aja dengan tenang dan bahagia. Sampai besok pagi kita lihat market kalau turun kasih koreksi ya kesempatan. Kalau market naik ya itu bagus buat kita yang udah investasi. Anyway, 80% investasi, 20% trading. Pak Willy, kalau Pak Willy sendiri ngelihat kalau kondisi ke depan ini gimana sih Pak? Pak, tahun 2021 ini kan ini tadi bicara tentang perkembangan vaksin ya. Nah, sekarang untuk sektor-sektor yang terdampak COVID-19 dengan sangat parah, contohnya retail nih, RALS, kemudian LPPF yang belakangan banyak juga dipertanyakan nih pada nanyain LPPF beli Bank Nobu, terus kemudian GIAA, saham-saham kayak gini, turnaround gini, menurut Pak Willy gimana sih? Atau mungkin ada yang lain ya, kayak semen atau pulp and paper or whatever. Ya ini menarik sih tadi ngomongin si Pfizer ya yang vaksin ya. Soalnya Pfizer waktu itu bacanya. ada salah satu, iya sorry mungkin saya bisa salah ya, Pfizer kali ya, PFI. Eh, ada seorang YouTuber itu menarik sekali dia bilang semestinya nanti kalau si Biden udah menang, ini vaksin akan keluar semua gitu. Jadi ini ditantahan gitu. Tapi Oh tiba-tiba ini gitu. ada Pfizer, iya gitu. Dan analisa dia, ya kalau Pfizer ini benar-benar ampuh ya, saya mesti cek lagi. Ini kan beritanya masih baru banget ya. Kalau misalnya ternyata ampuh apa segala macam, berarti memang apa ya konspirasi teori kali ya dibilang ya. Berarti ada sedikit benarnya gitu ya. Gitu. Jadi ya menurut saya itu hal yang cukup menarik lah untuk diproses dalam pikiran gitu.
Untuk retail ya itu memang selektif gitu. Karena kalau kita lihat retail kan kayak Era itu relatively oke ya earnings-nya. Si Era lumayan bagus. Tapi kalau kita ngelihat kayak Ramayana itu tertekan sekali ya dari sisi labanya. Tapi kalau kita ngelihat kayak Mitra Adi Perkasa, memang dari sisi mereka itu customer-nya tidak price sensitive. Jadi semestinya kalau sudah ada vaksin, mulai jalan, demand untuk barang-barang yang premium itu akan meningkat. Tapi permasalahannya kan mereka selama ini dapat relaxation untuk rental ya. Nah itu saya nggak tahu tuh apakah ada kos-kos tambahan kan karena udah direlax kan sama ini itu satu. Terus kedua juga ini kan udah biasa orang sekarang belanjanya online gitu. Even belanja yang premium pun udah bisa online gitu. Gitu. Even mau beli sepeda yang 100 juta pun udah bisa online sekarang. Bisa orang barang 1 juta. Sekarang itu puluhan juta online. Nah, takutnya ini things go back to normal, tapi mungkin sebagian dari customer segmennya Mitra Adi Perkasa bisa aja sebagian tetap datang ke toko, ke mall, datang tapi belinya online gitu takutnya. Halo? Halo, iya. Iya, oke, lanjutin Pak. Jangan berhenti Pak. Halo? Iya, iya. Sorry, soalnya tadi agak disconnect ya. Saya ngomong tapi Helennya tadi agak disconnect layarnya tadi. Aku nyatet suaranya Bapak ini. Aku nyatet Bapak ngomong apa ini. Lanjutin Pak, Oke. lanjutin Pak. Jadi menurut saya begitu sih. Jadi kalau untuk retail ini saya lihatnya lebih safe gitu. Karena kan kalau kayak misalnya kayak MTDL itu kan menarik ya. Itu memang distribusi, dia bukan kayak retail yang ada toko apa segala macam. Tapi kan dia sama Era agak mirip ya, sama-sama jual elektronik kan, gitu. Itu demand-nya very strong gitu kan. Era lumayan oke demand untuk HP. Kita ngelihat kan Samsung, kita ngelihat kayak Apple, terus saya kayak MTDL kan penjualan laptop very strong. Itu ya oke banget gitu. Cuman mungkin kayak baju-baju apa segala macam, ya kita mesti lebih cek lagi ya, terutama yang memang mall driven ya dari mall karena bisa jadi nanti kalau tahun depan nggak, walaupun orang udah merasa lebih nyaman ke mall, mungkin karena udah biasa kena matahari ya ke mallnya lebih sedikit-sedikit aja. Yang biasa ke mallnya mungkin sekali seminggu atau 2 kali seminggu, mungkin ke mallnya lebih kayak sekali 2 minggu gitu. Saya takutnya begitu ya. Oke. Tapi ini aku kan kasih sentimen suara ya putus-putus Pak. Sorry aku potong dikit ya, Pak. Ini ada sentimen positif banget, pasti teman-teman suka semua nih. Aku kasih tahu ya, aku buka US Oil baru aja naik 8,73%. Oh, buat tadi yang nanyain oil-oilan, happy itu semua. Halo? Pak Willy, keputus ya Pak ya? halo. Pak. Masih Halo, di situ, kedengeran Pak? ya? Iya, kedengeran nggak? Oke. Kedengeran. Pak, aku setuju nih Pak Willy. Era ini menarik, Pak. Aku lihat Era ini M-Trade juga udah ada Era. Era ini breakout cup with handle pattern, teman-teman. Ya, jadi breakout pola cup with handle. Biasa terakhir sih saya banyak pakai fundamental ya, tapi kalau untuk Era ini saya back to technical lagi nih. Untuk Era ini hari ini dia breakout cup with handle pattern. Jangka pendek itu dia bisa naik kalau melihat dari cup with handle ini sekitaran 2.200 deh. Dia bisa naik sampai 2.200. Jadi upside-nya masih lumayan, berapa persen nih ya? Upside dari sekarang sampai 2.200 itu masih sekitaran 18 sampai 20%. Sekali lagi disclaimer teman-teman, dan jangan dibilang pom-pom. Kamu bilang pom-pom nggak usah nonton live. Edukasi nih galak ya ini sekarang ya. Oke, terus Rails nih. Tadi Pak Willy juga ada bahas Rails. Tadi pas Pak Willy bahas Rails, aku sempat ngintip chartnya juga. Kalau Rails nih beda nih sama ERAA. ERAA udah cup with handle gitu, artinya udah uptrend. Tapi kalau Rails ini kayak teman-teman lagi menabur benih gitu loh. Dan nanti aku lihat teman-teman bisa menuai itu sekitaran nggak usah lama-lama lah, akhir tahun
atau kuartal 1 2021. Kalau aku holdnya udah lumayan lama, untuk RALS ini aku udah siap gitu. Jadi ya saya sangat optimis gitu. Saya optimis dengan tahun 2021. Kayak tadi Pak Willy bilang ada Omnibus Law dan banyak hal lagi. Oke, Pak Willy, ini nggak terasa kita udah hampir jam 8 nih Pak. Pak Willy boleh kasih ini Pak, wrap up Pak. Jadi kalau untuk investasi, untuk trading itu gimana Pak? Sorry, agak putus-putus. Gimana bisa ulang lagi pertanyaannya? Kasih wrap up Pak, kalau buat investasi Bapak suka saham apa, kalau buat trading gimana gitu, terus saran-saran untuk manajemen diversifikasi portfolionya gimana? Ya, ya jangan quote saya ya. Mungkin kan tentunya kalau saya punya yang menurut saya benar sendiri ya. Mungkin bukan berdasarkan, mungkin cara orang lain bisa beda-beda ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya personally sih, mungkin saya lebih suka, misalnya kalau saya investasi ya, saham, saya lebih suka untuk sekarang sampai akhir tahun itu belinya big caps, mungkin 70% big caps, 30% small caps. Tapi saya nanti indeks sudah ke 5.700, 5.600 gitu kan. Di situ baru saya nanti jualin big caps, saya pindah ke small caps ya. Gitu. Karena saya melihat sih sentimen ke 5,5 ke 5.600 semestinya dapat ya gitu. Karena kan saya juga berdasarkan obrolan sama ekonomis kita juga suku bunga mestinya turun dan rupiahnya juga mestinya menguat ya gitu. Oke, teman-teman. Teman-teman semuanya, sebelum kita kasih giveaway, aku mau kasih wrap up dulu ya. Jadi ini Pak Willy optimis, saya juga optimis. Sebenarnya bukan soal optimis atau pesimis, teman-teman. Kita pakai data, karena data-data di depan mata tuh menunjukkan ini bagus untuk beberapa bulan ke depan, ya kita optimis gitu, bukan cuman asal optimis aja. Dan tetap manage your expectation teman-teman, meskipun trennya udah mulai membaik, namun pasti tetap ada fluktuasi jangka pendek ya. Aku mau wrap up dulu teman-teman. Kalau dari saya sih 80% kita tetap investing dari modal saham, 20% trading, atau Anda mau 90% investing nggak apa-apa gitu. Nah, kalau dari total modal yang diinvestasikan, saya kasih disclosure teman-teman ya, jika pada akhir Februari kemarin saya bilang 100% cash, di akhir Februari, awal Maret saya bilang 100% cash, saat ini saya hampir 100% modal untuk investasi itu udah hampir masuk semua. Jadi udah sekitaran 90% saya modal untuk saham investing ini udah saya beliin gitu. Dan kalau ada penasaran saham saya apa aja yang sering saya sebut gitu. Jadi saya nggak kayak gimana ya, saya beli ini Anda nggak saya kasih tahu, nggak, sahamnya ya itu aja kok sebenarnya dari 12 blue chip yang saya kasih tahu buat teman-teman. Kemudian tadi Pak Willy ada bahas BNI juga, itu saya juga ada buyback lagi. Dulu saya banyak beli BCA-nya, sekarang akhir-akhir yang valuasi murah sisa BNI ya udah aku beli BNI karena modal juga masih ada. Dan saya banyak di properti konstruksi itu aku suka. Terus kemudian kayak RALS itu tadi, RALS Medco itu aku juga ada. Tapi ini kalau RALS Medco apa namanya, trading atau investasi saya bingung juga karena saya ngelihatnya turnaround story. Kalau RALS sih value investing ya, dengan cash dia bagus. Saya mau hold dia sekitaran perkiraan 6 bulan sampai 1 tahun, atau kalau belum sampai setahun udah cuan banyak banget ya aku jual. Tapi kalau untuk saham-saham big caps-nya kayaknya aku bakalan hold lama tuh, bisa sampai 3-5 tahunan gitu. Nah, Pak Willy, kita mau kasih hadiah nih Pak, mau bagi-bagi giveaway buat teman-teman semua, yaitu mtrade 15 hari. Buat teman-teman yang belum join mtrade, langsung aja ke mtrade.id, emtrade.id untuk daftar mtrade. Nah, buat 10 orang yang beruntung dapat 15 hari, boleh jawab satu pertanyaan ini. Siapakah nama narasumber kita malam hari ini? Kasih nama yang lengkap. Aku tadi udah kasih tahu tuh di awal. Bisa nggak? Siapakah nama lengkap nama sumber kita hari ini? Cici nggak suka Pegas. Aku lebih suka Medco daripada Pegas. Emang kenapa? Trimegah Sekuritas, nama, nama Narsum Willy. Yang lengkap dong.
tadi udah memperkenalkan diri di Willy Sitorus kurang 3 huruf. Nah, kan kayak gini seru. Kalau giveaway terlalu gampang dijawab mana seru? Pak, coba Pak dilihat Pak, pemenangnya ada nggak Pak? Kurang lengkap, Willy Sitorus, kurang 3 huruf. Nah, nggak ada yang bisa jawab nih. Nah, itu dia. Itu tadi, BP kurang. itu udah ada tadi, Novita. Oke, Novita siapa tadi? Betul dong, Mbak? Novita Nuranti Davita tadi. Oke, itu satu pemenangnya DM aku ya, EMT15, nama, email, dan WhatsApp. Kemudian yang kedua tadi ada apa tuh? Christian BP, Christian Purwito, Kusnadi Edi, Ica Ocita 9, Viva Best 777. Apa pula Willy Boy Sitorus? Heybeauty.id. Pak, marahin Pak, ganti nama Pak. Handi_fair, VV Valencia, Paulus.sl. Oke, akhirnya bisa ketebak juga namanya Pak Willy Noy Sitorus. Beliau adalah Head of Research dari Trimegah Sekuritas. Terima kasih banyak waktunya yang sangat luar biasa dan juga sharingnya yang sangat luar biasa banget malam hari ini, Pak Willy. Halo, Pak Willy. Thank you banget, Ellen ya. Appreciate it. Semuanya, teman-teman juga semuanya. Oke, kasih satu closing statement, Pak. Ya, untuk teman-teman investor, tentunya jangan pernah capek untuk belajar. Tentunya untuk investasi itu tidak hanya membutuhkan kepikiran, tapi juga membutuhkan ketenangan ya. Jadi tetap harus konsisten, terus belajar, dan saya yakin makin lama pasti akan lebih lezat cuannya. Kalau dari aku teman-teman ya, aku cuma mau bilang, ini pasar saham saat ini tuh udah kayak pesawat tuh udah mau lepas landas. Jadi jangan kebanyakan galaunya. Kalau kamu galau, udah join mtrade aja. Langsung aja ke emtrade.id. Nah, sekalian aku promosi. Jarang-jarang aku hard sell ini. Karena aku sangat yakin sekali bahwa saat ini merupakan peluang. Dan peluang yang terakhir buat teman-teman yang mau dapetin saham-saham bervaluasi bagus. Oke, teman-teman jangan lupa juga follow Instagram dari Trimegah Sekuritas dan juga Pak Willy Noy Sitorus. Nah, terima kasih semuanya buat teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih Pak Willy dan Trimegah Sekuritas. Saya Ellen May, salam profit, bye-bye. Ya, terima kasih.